Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel saya ya. Nah, kali ini ada permasalahan di mobil Mitsubishi Triton untuk ABS dan double-nya ini bermasalah ya. Ini udah Triton yang 2020, 2021, 2022 ya, untuk GLS ya, yang udah menggunakan kode mesin 4N15 dan double-nya sudah menggunakan switch. Nah, ini kita lihat indikatornya berkedip dan ABS-nya nyala. Jadi kita scan dulu. Setelah kita scan, muncul kode untuk speed sensor atau sensor kecepatan, sensor ABS-nya ya, yang di bagian belakang kanan dan kiri itu ada mengeluarkan kode masalah. Kita coba hapus. Jika kita hapus berhasil, nanti baru kita cek ulang. Nah, ini kita hapus, dia dalam keadaan gagal, jadi tidak bisa dihapus. Nah, ini berarti kita harus cross check ulang ke bagian sensor bagian belakang ya, speed sensor bagian belakang. Kita akan cek ulang di bagian sensor dulu. Nanti bagaimana hasilnya, pantengin terus channel Wijaya Teknik. Jangan lupa dukungan subscribe, like, and comment di channel saya. Buat yang baru bertemu, semoga video-video ini juga bermanfaat ya buat teman-teman, video yang sekedarnya ini. Nah, ini kita cek langsung ke sensor menggunakan ampermeter. Teman-teman bisa menggunakan satuan ohmmeter ya, atau satuan tahanan. Kita akan mengukur tahanannya, soalnya untuk tahanan dan sambungannya ini ada atau enggak ya. Jadi untuk tahanannya itu dia harus di angka 0,4 sekian, tidak lebih dari 0,5. Kalau dia lebih dari 0,5 tahanannya di AVO ya, itu berarti sensor bermasalah. Atau tahanannya dia berada 0 dan tidak ada tahanan yang naik, berarti dia sensornya bermasalah atau sudah putus sensornya. Nah, ini kita ganti sensor untuk yang belakang kanan, karena di belakang kanan yang kita curiga untuk rusak, karena kita cek dia 0 ya, tidak ada hubungan sama sekali. Oke, setelah kita lakukan penggantian, kita cek lagi ke bagian alat scanner. Oh ya, buat teman-teman yang mau tahu caranya mengecek sensor ABS, punya Mitsubishi Triton dan punya Hilux, itu bisa cek di channel saya sudah buat videonya. Jadi cek di channel video saya itu ya, di video-videonya itu banyak saya sudah buat. Bisa scroll ke bawah, nanti bakal ketemu untuk videonya. Nah, ini kita cek langsung ke bagian alat scan ya. Kita read data stream, kita lihat untuk sensornya pembacaannya berjalan atau enggak. Nah, ini saya gerakkan untuk roda di belakang karena ini saya dongkrak ya. Keadaan saya dongkrak dan saya gas. Saya masukkan gigi percepatan 1, saya gas untuk kecepatannya itu terbaca atau enggak oleh sensor untuk putaran rodanya. Kalau dia terbaca seperti ini, berarti di area belakang RL dan RR atau belakang kanan dan belakang kiri itu aman, karena sensor dalam keadaan membaca. Dan depan ini masih 0 karena yang digantung cuma belakang ya. Double masih berkedip, ABS. Oke, masih belum bisa dimatikan. Tapi kita akan tetap coba untuk jalan dulu. Jadi ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, ketika di scan, oh kok nggak mati-mati ini, nah ini pasti ada masalah teman-teman ya kan, pasti ada masalah biasanya. Entah masalahnya itu di bagian sistemnya, sistem ECU-nya yang mungkin masih membaca data keeroran itu, atau mungkin alat scanner kita ini tidak bisa langsung menghapus itu dengan secara spontan. Jadi kita harus jalankan dulu, biasanya kita jalankan dulu mobilnya di kecepatan tertentu, itu baru dia bisa. Atau kita matikan mobilnya nanti ya, kita matikan, kita akan coba metode itu, tapi saya akan coba jalankan dulu. Jadi kodenya ada 3. Ketika semua ini udah beres ya, jadi ini sensor udah kebaca semua 4-4-nya. Di keempat roda ini teman-teman bisa lihat itu udah naik semua ya,
untuk kecepatannya stabil, angka-angkanya terbaca, namun indikator masih tetap menyala. Ini ya, kita bawa jalan aja dulu dengan kecepatan tertentu, itu dalam artian di atas 20 biasanya, atau mungkin di kecepatan 30 nanti dia mati. Nah ini dia belum mati teman-teman ya, jadi dia ABS masih nyala, double-nya pun masih berkedip, jadi menandakan masih error seperti itu. Kita bawa jalan aja dulu di kecepatan 30, yaitu 3, ya 2, 3, kita bawa aja jalan, nanti kita agak cepetin sedikit. Nah ini kita matikan teman-teman ya, dan kita bisa lihat sama-sama ABS mati, double mati ya. Jadi tadi kita sudah bawa jalan tapi tidak mati juga. Akhirnya metode kedua kita coba untuk mematikan mobil ini dulu. Kita mematikan mobil ini dulu. Ketika kita jalankan, setelah kita jalankan di kecepatan tertentu, baru kita stop, kita matikan. Yang penting dalam catatan ABS semuanya membaca. Dari alat scan ini ABS membaca, berarti tidak ada masalah. Kita matikan kontak dan kita nyalakan kembali mobil, ABS-nya mati. Atau mungkin jika tidak teratasi dengan cara ini, ada satu opsi cara lagi. Kita cabut untuk terminal min baterai ya, bagian min akinya kita cabut, dan itu insya Allah dengan metode-metode seperti itu yang pernah saya jalankan, itu semua bisa teratasi ya. Memang terkadang dia untuk sistem itu tidak langsung bisa terhapus secara spontan seperti itu ya, kalau di Mitsubishi. Tapi kalau di Toyota biasa dia ketika ABS-nya dia aman, dia langsung mati gitu ya. Nah ini kita coba juga double-nya, jadi double-nya normal atau enggak. Kita putar ke 4H dan kita lihat indikator masih berkedip. Nah dan sekarang indikator sudah nyala, tidak berkedip, berarti double sudah aktif secara normal. Dan kita masukin ke double berat ya, double berat tidak berkedip, berarti dia masuk normal. Dan ini kita coba majukan sedikit mobilnya. Nah kita kembalikan lagi untuk ke arah double ringan 4H. Nah, dan kita arahkan ke netral ya, atau ke 2H. Kita jalankan dulu. Di saat dia berkedip kita jalankan teman-teman ya, dan nanti dia akan mati dengan sendirinya. Nah dia mati sudah ya, jadi ini pertanda bahwa semua sistem itu normal, berjalan dengan normal. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.